Halo teman-teman semuanya, selamat malam saya ucapkan kepada para pengikut setianya Instagram Sapiens Teknologi Indonesia dan kepada para penonton setianya IG Live, di mana program Sapiens setiap hari Kamis gitu ya, yang bernama Sapiens Lightning Talk atau yang bisa kita singkat dengan XLT teman-teman, dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, kembali lagi kita pada hari ini melakukan sharing session atau sharing knowledge bersama teman-teman semua gitu ya. Dimana topik kita pada hari ini cukup unik nih teman-teman. Dimana topik kita adalah behind the scene IT Customer Care Support. Nah nanti kita akan membahas nih teman-teman apa aja sih kerjaan dari seorang CCA, case-case apa aja yang dihadapi setiap hari, dan bagaimana problem solving dari masalah itu tersebut teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut untuk ke sharing sessionnya, alangkah baiknya kita berdua untuk memperkenalkan diri kita kepada teman-teman semuanya gitu. Karena kata pepatah ya gitu ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta teman-teman. Nah baik teman-teman, perkenalkan nama saya Jordi Saputra. Biasanya rekan-rekan di kantor memanggil saya dengan panggilan Jordi. Nah posisi saya sekarang di kantor adalah sebagai seorang Customer Care Support di divisi CIO and Product Management. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat fenomenal teman-teman. Kenapa saya bilang fenomenal gitu ya teman-teman? Karena beliau ini cukup dikenal di kalangan user kita atau di kalangan klien kita gitu. Karena beliau ini adalah orang yang langsung berhubungan langsung dengan klien-klien kita setiap harinya. Langsung saja kita perkenalkan klien kita pada hari ini. Waktu di tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Jordi. Halo Tech People. Wah, seneng banget hari ini, sore ini ya, mendung-mendung gini kita live bareng nih di IG live-nya Sapiens gitu ya. Oh ya, aku ada sedikit pantun nih, buah mangga, buah pepaya. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nursyati Ningsih. Saya di sini sebagai Customer Care Specialist Team Leader gitu. Gini Mas Jordi, biasanya kalau di email atau di chat ya, teman-teman tuh manggilnya atau para klien manggilnya dengan sebutan Ibu Nur gitu. Tapi di sini Tech People nanti kalau ada yang mau menyapa, boleh aja dengan sebutan Mbak Nuy, Miss Nuy ataupun Jeng Nuy gitu. Jangan sungkan ya, nanti langsung aja komen di sini. Oke, Mbak Nuy, terima kasih atas salam sapaan hangatnya kepada kita semua gitu ya. Semoga cuaca bendung ini menjadi lebih hangat gitu ya. Baik, oke Tech People, kita lanjut saja sharing session kita pada kali ini atau sharing knowledge kita pada hari ini gitu ya. Baik Mbak Nuy, sesuai dengan tema kita yang saya ucapkan pada awal tadi, yaitu tentang behind the scene IT Customer Care Support gitu ya. Saya mau bertanya, sebenarnya pengertian dari CCA atau Customer Care Support itu apa sih Mbak Nuy? Oke, sip. Sesuai tema kita ya. Jadi di sini Customer Care Support kita menerima dan melayani request-request yang masuk Mas Jordi. Itu request yang masuk tuh beraneka ragam. Lalu juga bukan hanya request aja Mas Jordi. Di sini kita juga ada insiden ya. Nanti lebih detailnya mungkin di slide selanjutnya gitu kan. Nah, kita juga menghandle di sini ada beberapa klien Mas Jordi ya. Ada klien internal kita di IEG Indica Energy Group. Lalu juga kita ada eksternal klien kita dan juga mungkin calon-calon klien kita yang sedang nonton ini bisa jadi calon klien-klien kita di Sapiens. Betul. Seperti itu Mas Jordi. Nah oke, terima kasih atas pemaparannya Mbak Nuy ya. Nah selanjutnya aku mau nanya nih gitu, atau teman-teman juga mau nanya, sebenarnya peran atau job desk dari Customer Care Support itu seperti apa sih Mbak Nuy? Oke, seru banget nih Mas Jordi. Karena perannya tuh kita luas banget ya Mas Jordi. Kita di sini menerima semua request yang masuk, kita tampung karena kita di sini sebagai first layer. Ibaratnya nih teman-teman, kita garda depannya gitu ya, garda depan untuk mencatat semua kebutuhan, lalu menganalisa dengan benar kebutuhan requirement dari klien gitu ya, ataupun baik itu insiden juga gitu ya Mas Jordi, karena kan klien kalau misalkan lapor ke kita gitu ya, bisa jadi mereka menganggap itu insiden gitu ya, padahal bukan insiden, biasanya cuma notifikasi muncul pop-up aja Mas Jordi, tapi karena udah panik, wah apa nih insiden, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh di sini luas banget sih. Terus kita juga terima requestnya itu Mas Jordi ada dari email ya, email kita tuh service@sapiens.id. Terus juga kita terima telepon dari eksternal, bisa langsung ke extension kita 4 service desk. Terus juga kita ada WhatsApp Mas Jordi di sini di 08111 081234. Baik, oke Mbak Nuy, terima kasih, sangat jelas sangat pembahasannya pada sore kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mungkin bagi teman-teman di sana atau di rumah gitu ya sedang nonton kita feel free untuk teman-teman bisa nanya ke kita seputaran Customer Care Support. Nanti teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti misalnya ada waktu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, oke?
Oke, kalau gitu kita lanjut ya gitu ya, Mbak. Baik, tadi kita udah menjelaskan apa itu pekerjaan dari customer care support atau dari CCA tersebut, apa perannya dan gitu, apa job desk-nya gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih gitu ya, kan biasanya seorang customer care support atau contact center agent itu yang tercitra atau yang terpatri di dalam kepala kita itu adalah seorang yang cuma ngangkat telepon dari user atau cuma balas-balas email dari klien doang. Apakah itu berlaku juga khususnya di perusahaan kita di Sapiens Teknologi Indonesia, Mbak Noe? Iya, oke. Oh, miris sekali ya Mas Jordi, padahal kerjaan kita tuh sangat detail dan luas banget Mas Jordi. Jadi ya kalau misalkan kita terima email, WA ataupun telepon, kita di situ nggak hanya mendengarkan saja teman-teman, tapi kita menyimak nih, menganalisa gitu. Oh ya, problemnya apa ya Bu gitu. Kita coba kasih saran karena kan kita juga sudah tahu dong pasti case yang daily seperti apa atau case baru. Kita kan juga banyak nih skill-skill yang kita udah punya gitu ya, kita bekali gitu Mas Jordi ya. Jadi kita tahu gitu, kita analisa, oh seperti ini Bu, apakah sudah melakukan seperti ini tahapannya bla 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 seperti itu. Jadi kita guide dulu semaksimal mungkin sampai user paham. Lalu juga kalau misalnya usernya, Mbak saya nggak ngerti misalkan gitu ya, kita juga bisa meremot di sini teman-teman. Jadi kita nggak sembarangan langsung eskalasi aja nih ke layer-layer selanjutnya gitu ya Mas Jordi. Jadi kita diusahakan untuk menyelesaikan masalah dulu nih di first layer sebelum kita eskalasi gitu. Baik, jadi tugas kita CCA di sini tidak hanya sebagai orang yang cuma terima telepon doang atau email doang ya, tapi kita juga menyelesaikan masalah itu sampai sebelum dieskalasi ke layar-layar berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Noe, sangat jelas sekali. Nah selanjutnya saya ingin bertanya gitu ya, andai kata saya sebagai seorang klien atau user gitu ya, pengen melakukan request gitu, bagaimana request saya itu diprioritaskan, dan bagaimana saya men-tracking request saya itu untuk melihat apakah sudah selesai apa belum, Mbak Noe? Good question nih teman-teman. Soalnya ya kalau misalkan namanya juga udah banyak yang kenal deket ya, suka ada yang bilang, Noe please dong ini prioritas, urgent gitu ya. Semua minta case-nya itu urgent karena kan emang harus selesai detik itu juga, mau meeting mau apa gitu kan. Nah kita di sini ada yang namanya SLA, Service Level Agreement Mas Jordi. Nah di situ ada pengukurannya. Pengukurannya itu berdasarkan urgency dengan prioritinya juga Mas Jordi. Jadi misalkan impactnya luas, berarti kan ada suatu masalah yang harus benar-benar kita tangani dengan cepat ya, karena akan memutus bisnis gitu. Misalkan ada problem network, berarti kan nanti semua jadi nggak bisa kerja tuh Mas Jordi. Berarti itu harus kita prioritaskan segera gitu. Lalu juga kita ada prioritinya high, medium, dan low gitu, sesuai kebutuhan sih Mas Jordi, karena kan kita menganalisa detail dulu nih seperti apa sebelum kita menentukan prioritasnya tersebut gitu. Jadi priority itu gabungan dari urgency gitu dan impactnya juga. Betul. Jadi harus dilihat dulu impactnya seberapa, urgensinya juga seberapa gitu ya. Baik. Nah sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang udah nonton gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman kita gitu ya di luar sana, itu dari Mas Senja Kaca. Saran dong Mbak, gimana menjadi CCS yang baik itu seperti apa gitu. Terima kasih yang udah bertanya ya. Halo Mas Senja Kaca ya. Sip. Jadi CCS yang baik itu kita harus mempunyai 3 nih kriteria. Pertama, kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik gitu ya, dan tidak boleh menggurui. Kadang user kalau kita menggurui Mas Jordi, dia kayak apa sih mbaknya sotoy banget gitu kan. Jadi sesuai aja gitu, dan kita juga harus ramah gitu, attitude kita juga dijaga gitu. Terus kita harus mempunyai empati yang tinggi gitu, karena kalau kita mempunyai empati yang tinggi berarti kan kita merasa nih, oh ya user sedang merasa ini, berarti kita juga merasa oh ya harus segera kita bantu nih, kita koordinasi dengan layer-layer selanjutnya gitu. Jadi kita mempunyai empati yang tinggi. Terus kita juga harus mempunyai bekal problem solving Mas Jordi. Jadi kita harus memberikan problem solving, respon yang cepat, nggak cuma cepat ya, tapi dengan respon yang tepat gitu. Baik. Jadi gitu teman-teman. Jadi tugas seorang CCA itu yang baik itu tidak hanya dari segi komunikasinya, tapi juga dari segi empatinya gitu ya. Kita harus care juga dengan klien kita. Harus take ownership sih Mas Jordi. Take ownership gitu ya. Baik Mbak Ni, kita lanjut gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya tanya Mbak Ni tadi jelaskan tentang SLA gitu ya, dan request-request yang masuk itu berdasarkan prioritinya berapa gitu ya. Saya mau nanya, apakah ada sistem Mbak Ni untuk melakukan pencatatan itu semua
semua gitu ya, terkhususnya di Sapiens Teknologi Indonesia, Mbak Nui? Oke, tentunya ada sistem Mas Jordi, karena kan kita juga ada reportnya tiap bulan Mas Jordi, gitu. Jadi laporan dari klien bisa ketahuan nih, oh Mas Jordi dalam sebulan itu ada laporan apa saja, seperti itu. Kita di sini ada sistem tiketing ya teman-teman, dan juga sistem approval. Kita punya aplikasi sendiri loh yang di-develop sama kita, namanya X-Swift Mas Jordi. X-Swift ya? Iya, jadi kita kalau misalkan butuh apa-apa di situ udah lengkap nih teman-teman service kategorinya. Misalkan ada karyawan suatu perusahaan, ada offboarding user besar-besaran 50 user baru misalkan gitu ya. Lalu mereka membutuhkan ada 50 account gitu. Nah, mereka bisa submit di situ Mas Jordi, udah lengkap tuh fiturnya Mas Jordi. Oh, tanpa langsung email-email lagi. Iya, gitu ya? udah submit aja, nanti udah ada metrik approvalnya juga teman-teman. Jadi nanti udah nge-link ke departemen headnya, terus ke IT representatifnya gitu kan, di ICT controllernya, udah langsung fully approval. Nanti kalau udah fully approval, otomatis jadi tiket juga di ticketing system. Tapi nggak cuman itu Mas Jordi, teman-teman CCA juga bantu monitoring Mas Jordi, karena kan kita di sini ada daily checkpoint, ada bi-weekly meeting juga gitu. Jadi kita pastikan cash itu terdeliver dengan baik ke customer. Baik, wah cukup dalam sekali teman-teman, cukup lebar kali pembahasannya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi usernya mungkin yang Mbak Nia gitu ya. Boleh. Nah, aku mau nanya gitu ya, bagaimana sih seorang customer care support atau seorang contact center agent itu menghadapi user yang bervariasi, Mbak Nia? Baik sepertinya aku yang seorang remaja gini ya gitu, dan Gen Z bagaimana ya? betul bapak-bapak di luar sana yang apa namanya, yang marah-marah gitu mungkin kadangnya kan kita tidak tahu gitu. Itu bagaimana menyikapinya Mbak Nui? Oke, sip. Nah, di sini sebenarnya kita ada tipe-tipe user ya, Mas Jordi. Ada tipe baby boomers, ada tipe Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial nih seperti Mas Jordi. Oh, Gen Z. Oh iya, Gen Z ya. Kelahiran 2000 ya? Benar, Mbak. Udah seperti adik saya nih. Iya. Oke, ya jadi kita menghadapinya kalau misalkan baby boomers gitu, kita nggak bisa menginfokan dengan bahasa IT Mas Jordi. Jadi kita harus tahu juga, oh usernya baby boomers ya, sekitar tahun 1900 berapa, 70-an ya kalau baby boomers ya, 70 atau 80, 70 lah ya. Oke, jadi kita harus tidak bisa pakai bahasa IT. Pak, tolong bantu klik CMD gitu ya. Usernya nanti bingung CMD yang mana. Itu apa gitu ya. Iya, makanya kita harus mengarahkan seperti ini Pak, kursornya yang ini ya, bla 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 gitu. Kita guide terus kalau di email juga takutnya jadi salah persepsi Mas Jordi. Jadi sebaiknya kita telepon gitu, ataupun kita kan juga ada second layer, tim service desk kita keren-keren juga loh, ready cepet banget. Jadi kalau misalkan baru ditelepon langsung tolong ke ruangan Bapak ini, langsung standby, langsung ke sana gitu. Jadi kita koordinasi sama tim service desk juga untuk assist bapak-bapak baby boomers tersebut, bapak-bapak atau ibu-ibu juga baby boomers. Begitu juga dengan orang yang kemudian gitu ya Mbak Nui ya, karena kan tiba-tiba soal kondisi hatinya yang lagi marah atau yang lagi sedih gitu, itu bagaimana kita menyikapinya gitu Mbak Nui? Oke, menyikapinya kita balasnya juga jangan pakai template gitu ya. Ada beberapa user Mas Jordi yang info, Mbak di remote aja dong, jangan pakai template, jadi langsung aja gitu kan. Makanya kita dibekali juga kan problem solving yang banyak nih, jadi kita bisa langsung nge-remote gitu. Kenapa kendalanya seperti itu sih Mas Jordi. Oke, Mbak Nui. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman kita gitu ya. Ini ada dari Mbak Hauri gitu ya. Dia bertanya nih Mbak Nui, apa sih challenge terbesar dalam menjadi tim seorang customer care support atau contact center agent di teknologi service? Oke. Challenge-nya itu, banyak ya. Challenge-nya terbesar gimana ya? Cara ngadepin klien kali ya, Mas Jordi gitu ya. Karena kan challenge-nya tuh semua minta buru-buru gitu. Yang tadi saya info kan. Jadi semua urgent, semua minta buru-buru. Gimana nih caranya seperti itu? Tapi tenang aja Mas Jordi. Kita kan juga tim customer service kita ada 3 gitu ya, terus ada tim infra, tim network dan yang lain-lain. Jadi kita bisa saling koordinasi gitu. Toh juga sekarang kan kita WFO ya Mas Jordi. Jadi teman-teman semua full WFO gitu. Jadi kita bisa koordinasi langsung nih sama teman-teman, gercep semua sih. Mantap. Oke gitu. Nah, mengenai tentang keputusan terbesar gitu ya, aku mau nanya gitu. Bagaimana dengan service-service yang mungkin di luar kontrak kita atau di luar out of scope kita gitu, itu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita langsung hempaskan saja begitu saja atau gimana? Berarti itu pepatah ya Mas Jordi? Iya, betul. Say no without say no. Iya, betul kan? Di sini kita tuh customer service teman-temannya banyak banget ya Mas Jordi, dari berbagai macam company. Makanya kita kenal nih, oh HR-nya di company A, si ini, si Mawar misalkan. Terus tim legalnya di company B, si Melati misalkan gitu. Jadi kita tahu nih, karena kan memang
kita sering kolaborasi, jadi ruang lingkup kita besar sekali gitu ya Mas Jordi ya. Nah, karena kita tahu, misalkan di luar out of scope kita ya, Mbak Nui AC bocor gitu kan, kita nggak mungkin, oh bukan urusan gue, nggak mungkin gitu kan. Bisa ditolak gitu ya. Iya, jadi kita arahkan di yang benar gitu, departemen yang benar. Oh iya, bisa diarahkan ke tim JA ya Bu, bisa dengan ibu ini bla 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 gitu, atau kita info ke tim JA-nya juga, nanti ada minta tolong dibantu ya ibu ini ada kendala bla 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 seperti itu. Makanya kita punya channel banyak sih. Channelnya harus banyak banget ya Bu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari sisi user gitu ya, dari Mbak Safila Natasha gitu ya. Halo. Halo Mbak Safila, terima kasih atas pertanyaannya. Dia mau nanya nih, bagaimana cara tim CCA memonitoring request yang masuk atau insiden yang masuk atau yang sedang berlangsung, Mbak Nui? Oke. Request memonitoring ya. Iya, jadi betul. kita di sini kan ada daily checkpoint, Betul. Mas Jordi. Kita tuh ada namanya daily stand up ya teman-teman, setiap hari setiap jam 9 15 menit tuh kita bisa cek request yang ini, oh ini urgent, ini bla 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 bla, bisa kelihatan detailnya seperti itu. Lalu juga kita ada weekly weekly meeting Mas Jordi gitu. Ya. Dan itu juga nggak cuma teman-teman customer care support ya, teman-teman yang lain juga, jadi kita bisa saling komunikasi, kolaborasi di situ gitu untuk handle case-case request itu gitu, agar cepat teratasi. Nah, cukup terjawab ya Mbak Safila ya. Gimana Mbak Safila, cukup terjawab atau tidak? Ya. Mungkin teman-teman yang mungkin di sana yang mungkin tertarik lagi dengan pertanyaannya bisa ditanyakan langsung aja ya gitu. Oke. Kita lanjut dulu nih Mbak Nia. Oke. Jangan, karena pembahasannya ya cukup menarik nih. Ya. Jadi kayak aku mau ngerucut lagi gitu ya. Nah, sekarang nih gini nih. Terkait tadi udah dijelasin apa itu insiden, apa itu bagaimana cara kerjanya kita sehari-hari gitu, dan bagaimana cara menghadapi user gitu ya. Sekarang aku mau nanya, kan biasanya tuh di luaran sana gitu ya, orang menganggap atau menilai seorang customer care support atau CCA itu adalah orang yang kerja 24 jam gitu Mbak Nui. Orang yang bisa dipanggil kapan saja gitu. Apakah itu juga berlaku di kantor kita Mbak Nui di Sapiens Teknologi Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus tuh, karena kadang memang ada yang butuh urgent gitu ya Mas Jordi di luar jam kerja. Jadi di sini ya teman-teman tech people, jam kerja kita itu dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore gitu ya Mas Jordi. Tapi dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu nggak cuma satu orang, kita berbagi tugas lah gitu kan. Kita ada datanya juga, kita kirim ke manajer kita untuk di-review juga gitu kan. Nah, lalu di situ kita ada shifting pagi sampai shifting pagi, lalu juga shifting sore gitu kan. Dan juga kita ada ini Mas Jordi, standby tim CCS kita di luar, di klien eksternal, di internal klien, tapi di luar Jakarta gitu ya. Di luar Jakarta gitu ya. Wah, jauh di sana di Kalimantan. Halo. Halo, siapa namanya Mbak Nur? Namanya Amar. Halo, Amar Al-Kafahi. Halo Mas Amar. Iya. Dia juga keren banget tuh Mas Jordi. Jadi di sana kan dia sebagai tim customer service, tapi karena duduk di klien, jadi dia juga sebagai tim service desk, kadang sebagai tim network. Pokoknya cash colek pundak apa aja dia maksimalkan untuk bantu gitu. Oh ya Mas Jordi, nggak cuma di office hours juga, ada juga kita yang di luar office hours nih, kita kan ada handphone CCA, WA ya. Nah itu juga di rolling tuh Mas Jordi ke member-member tim customer care support ya. Terus kita juga ada yang standby weekend, Sabtu Minggu ya, karena kan klien kita banyak banget ya Mas Jordi. Jadi kita, karena klien kita banyak gitu kan, mereka tetap kerja tuh teman-teman tech people Sabtu Minggu. Jadi kita tetap standby juga kalau mereka ngebutuhin gitu. Fleksibel sih, karena dunia IT kan bisa kerja anywhere sebenarnya. Bener. Jadi ya kita fleksibel dan relatif gitu ya Mbak Nia. Karena kan tadi sesuai Mbak Nia bilang gitu, kita udah mulai kerja dari jam 7 ya. Kita mengingat dari apa namanya, karena klien kita juga yang bisa itu udah duluan 1 jam daripada kita. Betul gitu. sekali. Baik, wah berarti tim support kita udah bisa diribetkan kapan saja lah ya, gitu ibarat kata gitu. Oke, ini ada cuma itu lagi juga nih. Mas Jordi, nggak cuma di WA-nya Sapiens, tapi IT representatif kita juga banyak yang kenal, udah kenal juga sama handphone pribadi kita. Wah, gitu. berarti nggak ada privasi lagi nih gitu ya? Iya, udah sama handphone manager kita juga sih. Jadi kita kalau misalkan ada case urgent gitu, gimana nih urgent gitu ya, udah langsung bisa ngubungin saya atau ngubungin manajer saya biar langsung kita follow up. Baik, gitu. mantap ya muda. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Nafis Ramadan gitu ya. Mungkin di saat kondisi kita tidak prima, contohnya di saat kita lelah atau bad mood gitu ya. Best practice apa yang ditetapkan oleh tim CCA dalam menjalankan tugas sebagai customer care? Boleh di-share juga nggak tips dan triknya? Terima kasih gitu. Oke Mas Nafis, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus sekali gitu. Oke. Silahkan.
Oke ya. Oke, kalau dibilang lelah dan bad mood, nggak cuman kerjaan customer care support ya. Saya rasa juga teman-teman di sini profesinya apa saja pasti ada rasa lelah dan bad mood ya. Cuman gimana kita cara ngadepinnya? Ya udah, kita kerja dengan happy, tidak ada beban. Jadi misalkan datang ke kantor happy, kita niat membantu user nih. Membantu user tuh bukan suatu kewajiban tapi tidak terpaksa, tidak terbebani. Jadi ya udah, kita ikut senang kalau masalah user selesai juga gitu ya. Karena Mas Nafis di sini kalau misalkan user itu teratasi dengan baik ya, mereka juga apresiasi yang tinggi loh ke kita. Aku sering banget dikirimin pantun sama user, ucapan say thanks gitu. Gitu ya, karena kan kalau misalnya case user itu selesai dan itu merupakan kesenangan tersendiri bagi kita gitu ya. Dan itu menjadi obat lelah juga bagi kita. Oke, gitu sih penjelasannya Mas Nafis. Mungkin kalau Mas Nafis mau tips and triknya lagi nanti boleh aja DM Mbak terpisah ya. Oke, nih pertanyaan lagi nih dari Mas Teuku Pratama. Sultannya Aceh ini kayaknya deh ya, kayaknya Teuku gitu ya. Ini Kak Aja dan Miss Nui gitu ya. Bagaimana caranya kita mendeliver yang baik terhadap problem isu dari user yang disampaikan ke tim CCA dan kita eskalasi ke layar-layar selanjutnya gitu Mbak Nui. Kita mendelivernya bagaimana? Oke. Untuk mendelivernya berarti kita harus tahu dulu nih akar masalahnya apa, kendalanya apa. Kita analisa dulu dengan baik Mas Jordi. Karena kita nggak boleh langsung lempar aja ke second layer, tolong dibantu kan nggak. Dengan kayak gitu kita cari tahu dulu, setelah itu baru kita koordinasi gitu ya. Kadang kita buat meeting kecil gitu ya, atau karena udah WFO semua jadi kita ngumpul di suatu ruangan untuk gimana nih untuk menyelesaikan problem ini gitu ya. Lalu kita juga melibatkan manajer kita untuk konsul gitu ya, ini gimana baiknya, bagaimana ya dengan case ini, kayak gitu sih caranya. Berarti kita harus juga punya komunikasi yang baik antara sesama tim, iya, gitu antara sesama tim, betul. Internal maupun eksternal gitu. Bagaimana kita komunikasi dengan technician kita agar masalah-masalah yang dihadapi itu tuntas dan selesai. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya, karena soalnya waktu kita juga mau mepet nih Mbak Nuya gitu, karena ada numpuk ribuan pertanyaan nih gitu ke kita gitu ya. Nih terakhir lagi gitu ya Mbak Nuya. Nih mungkin teman-teman di luar sana atau penonton-penonton yang baru gitu ya, atau yang baru fresh graduate atau gimana yang mau mulai kerja gitu ya. Mereka mungkin mau mencoba masuk ke ranah CCS atau CCA juga gitu ya. Skill apa sih Mbak Nui yang harus dipunya mereka untuk masuk ke dunia CCA atau CCS tersebut, Mbak Nui? Oke, pertama yang tadi sempat sekilas saya ada tuh di awal Mas Jordi gitu ya. Untuk skill awalnya tuh kita harus mempunyai komunikasi yang baik, tidak menggurui, ramah gitu ya. Lalu kita harus mempunyai empati yang tinggi gitu. Take ownership gitu, oh ya kita bantu take ownership. Lalu kita harus mempunyai bekal problem solving gitu untuk menangani case-case itu. Berarti kita orang panikan ya agak susah juga ya berarti ya, betul. Nah gitu teman-teman, jadi teman-teman yang mungkin mempunyai komunikasi yang baik dan teman-teman yang pastinya empati dengan user, dan itu akan menjadi poin penting bagi teman atau poin plus bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia CCA. Betul. Nah baik, kita lanjut nih Mbak Nui. Baik, setelah semua penjelasan Mbak Nui jelaskan tadi itu ya, dari case-nya, dari technician-nya, dari insiden-insiden yang dihadapi, dari SLA-nya gitu ya, dan rosternya. Nah sekarang saya mau nanya itu ya, bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan terhadap kinerjanya kita sebagai CCA atau customer care support? Oke, cara mengukurnya di sini kita ada yang namanya mengukur respon time gitu ya, karena sesuai SLA kita Mas Jordi, insiden berapa menit, request berapa menit gitu ya. Nah itu ada, kita menggunakan Power BI juga sih Mas Jordi gitu ya. Jadi itu juga kita fair banget nih, datanya aktual banget ya, kita lampirkan ke klien-klien kita nih yang berhubungan dengan kita. Lalu kita menampilkan datanya, respon time kita berapa menit, akumulasi bla bla bla, seperti itu. Dan juga nggak cuma respon time Mas Jordi, kita juga ada resolution time di situ untuk jangan sampai tiket ini overdue ya, atau kelamaan untuk dihandle gitu. Dan juga kita ada tambahan satu lagi Mas Jordi, survei kepuasan pelanggan. Nah kita di sini pakainya NPS, Net Promoter Score, yang nilainya 1 sampai 10 ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin cukup tersampaikan ya teman-teman. Nah, kita ada 2 pertanyaan lagi nih teman-teman dari technician kita. Tadi ada Mas Bakti gitu ya, Mbak Nui. Kalau ada 2 user dengan priority yang sama nih Mbak Nui gitu ya, bagaimana cara kita menentukan mana yang dulu yang akan dikerjakan gitu? Misalnya dengan priority P5 gitu ya, yang mana dulu nih yang akan kita kerjakan gitu Mbak Nui? Oke. Cara memprioritaskan bagaimana, mungkin
impact-nya, dampaknya gitu ya. Misalkan ada user, tergantung case-nya sih, karena kan kita harus menganalisa dulu. Misalkan orang nggak bisa login sama Excel-nya bermasalah gitu, sama-sama priority 5 gitu ya, kita kasih SLA-nya. Lalu kita bisa, oh ini urgent, tidak bisa login, kan juga simple case-nya ya. Kita tinggal arahin bagaimana how to unlock account, ataupun kita reset gitu kan juga. Ataupun iya banyak cara sih kayak gitu. Atau kalau misalkan yang Excel-nya bermasalah tadi, kita bisa bantu dulu nih yang nggak bisa login, udah bisa login, jadi dia bisa menghandle kerjaannya lagi, lalu kita bantu yang lain. Betul, gitu. dan itu juga, karena kalau kita punya problem solving banyak gitu, dictionary kita ya, pengetahuan kita banyak, kita bisa nge-solve masalah dengan cepat juga sih sebenarnya. Cuma harus kasih pengertiannya juga tuh ke user gitu. Betul. Sabar, tunggu. Dan untungnya di kantor kita sekarang technician kita tuh udah banyak banget sekali, iya, jadi kita bisa eskalasi ke teknisi-teknisi kita yang lain gitu teman-teman. Oke Mas Bakti, cukup terjawab ya gitu. Nah pertanyaan terakhir nih teman-teman dari masih banyak ya. Oke deh, nggak apa-apa. Ini dari manajer kita tercinta nih, Bu Jumbria Rahman. Halo Bu, gitu ya. Terima kasih telah menonton kita dan memberikan kesempatan kita gitu ya. Cerita dong tips tim CCS agar dapat mengajak semua tim engineer untuk tetap mencapai target SLA dengan klien. Bagaimana cara kita mengajak semua orang atau klien untuk tetap tercapai SLA-nya Mbak Nay? Oke. Nah, karena yang tadi saya infokan, karena kita sudah mempunyai rasa empati yang tinggi, itu nggak cuma tim kita doang nih Mas Jordi. Jadi para engineer kita juga udah punya empati yang tinggi gitu. Jadi kalau kita semangat kan kita ada reminder ya. Reminder kalau case-nya akan overdue, atau reminder kalau ada case-case urgent gitu ya. Mereka termotivasi lama-lama. Misalkan, Mbak Nui cepet banget ya, fast respon banget ya. Atau member yang lain, Mas Jordi gitu ya. Atau member kita yang di Balikpapan, Mas Amar cepet banget ya kalau ini gitu. Jadi mereka seperti berkaca aja gitu Mas Jordi, termotivasi juga. Oh ini cepat belajar, maksudnya cepat menangani masalah juga dan tidak ngeluh, seperti itu Mas Jordi. Jadi mereka lama-lama termotivasi tersendiri aja gitu. Benar. Untuk nutup jangan sampai overdue gitu kan, karena kalau overdue juga kan impact ke report ya Mas Jordi. Impact nanti jadi impact dipanggil ke leadnya, manajernya kayak gitu. Jadi mereka ya udah lama-lama termotivasi dan motivasi dengan itu. Berarti dengan bujukan klien juga, berarti kita dengan kerja kita baik, dengan cerminan diri kita yang baik, insya Allah teman-teman juga akan ngikut gitu. Mas Jordi. Dan klien kita pun juga senang dan dia pastinya akan menambah servis-servisnya di kita. Iya, gitu insya Allah. Ya. Insya Allah. Amin. Nah mungkin itu nih teman-teman. Nah sempat terpikir sih Mbak Nui di kepala saya gitu ya. Dimana di zaman sekarang ini lagi marak-maraknya yang kita sebut dengan artificial intelligence gitu ya. AI ya. Nah, apakah nih nantinya pekerjaan customer care support ini atau CCA ini dapat digantikan oleh seorang AI atau robot Mbak Nui? Oke, kalau untuk AI ya, beberapa pekerjaan juga memang udah banyak yang digantikan oleh AI ya Mas Jordi. Tapi untuk menangani customer dengan tipe-tipe yang beda yang tadi saya sebutin, itu nggak semuanya bisa pakai AI Mas Jordi ya gitu, karena butuh pendampingan langsung atau di guide via telepon dengan menggunakan bahasa yang mereka nggak mau ini nih robot banget gitu ya. Jadi memang tetap butuh bantuan manusia gitu sih Mas Jordi. Betul, tetap perlu adanya manusia di sana ya, karena kan kita tahu sendiri robot itu tidak mempunyai sifat gitu ya, tidak mempunyai hati rasa. Betul, bukan hati nurani tapi rasa. Iya, oke teman-teman. Ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini dari Kak Zahra gitu ya Kak. Apakah ada program pelatihan yang ditawarkan untuk membantu user memahami kegunaan produk dengan lebih baik? Kan pastinya suka ada user tuh yang kesulitan apabila dijelaskan dengan via online gitu. Bagaimana kita cara memahami tersebut itu Mbak Nui? Oke, program pelatihan di sini kita banyak training juga sih Mas Jordi ya. Baik itu training di luar ataupun training kita di dalam juga ada Udemy gitu kan. Training pelatihannya di situ. Terus kita juga udah banyak kegiatannya banget nih di Sapiens ya. Mungkin nanti teman-teman Tech People bisa langsung cek IG-nya Sapiens tuh. Banyak banget, kita ada Sapiens Academy juga gitu. Banyak hal sih Mas Jordi. Dan juga untuk menjelaskan ke user gitu ya Mbak Zahra ya. Kita juga semisal kalau misalnya dari via online usernya tidak ngerti dengan cara guide kita itu akan mengusahakan dengan guidance-nya dan kita usahakan dengan via call gitu. Kalau misalnya di kita tidak bisa menyelesaikan, nanti dari tim teknisi kita yang bisa nanti datang query atau user-user tersebut untuk membantu atau guidance-nya gitu Mbak Zahra. Oke. Nah teman-teman, gak kerasa nih udah sekitar udah 30 menit nih kita menemani sharing session pada kali ini gitu ya. Dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari Mbak Nui terkait CCA dan customer care support
ekspor gitu ya. Nah teman-teman mungkin ya akan kita akhiri gitu ya. Mungkin bagi teman-teman di luar sana atau teman-teman penonton yang mungkin nggak kebagian pertanyaan, nggak apa-apa, jangan sedih teman-teman. Teman-teman bisa langsung DM ke teman kita atau ke IG kita di Sapiens Teknologi Indonesia. Nah mungkin penonton-penonton baru nih kayaknya banyak juga deh. Teman-teman bisa nih langsung ke sini nih Sapiens Teknologi Indonesia. Teman-teman pencet, terus nanti masuk ke profilnya gitu ya. Nanti teman-teman ada tuh namanya button follow atau mengikuti. Nah, teman pencet dulu teman-teman, nanti biar follower kita nambah, nanti semua informasi-informasi yang baru dari Sapiens Teknologi Indonesia teman-teman bisa terima gitu. Betul. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga banyak platform nih teman-teman. Kita ada TikTok Sapiens Teknologi Indonesia, kita ada punya YouTube, kita ada punya fanbase dari Facebook gitu teman-teman. Dan juga ada apa Mbak Nui? Ada websitenya juga Mas Jordi, sapiens.id, bisa dikunjungin tuh teman-teman, lengkap informasinya di situ. Nah betul teman-teman, bisa kita juga punya platform yang lengkap teman-teman. Jadi jangan sungkan buat teman-teman untuk bertanya ke kita. Admin kita ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik, dan sedia membantu teman-teman semua. Gitu teman-teman. Baik, udah 30 menit nih teman-teman. Sebelum saya akhiri teman-teman, saya akhiri dengan sebuah pantun gitu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita akan berjumpa kembali? Nah, saya Jordi Saputra dan rekan saya Miss Nui pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih. Selamat malam.